Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Abah Outdoor. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan sumur bor air. Sumur bor air. Aduh, kayak motor. Pembuatan sumur bor air ini saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu satu adalah perencanaan, yang kedua adalah pemboran, yang ketiga instalasi, dan yang keempat adalah perawatan. Pada umumnya ini pemboran ini ada dua penggunanya, itu saya bagi dua ya. Yang satu itu adalah skala rumah tangga yang mempergunakan aquifer bebas. Yang kedua adalah skala industri, yaitu sumur bor dalam. Oke, kita masuk dalam bagian yang pertama, yaitu perencanaan. Perencanaan sumur bor untuk skala rumah tangga, pertama adalah penempatan titik bor. Penempatan titik bor itu jangan sampai mengganggu dari perencanaan rumah ataupun rumah yang sudah ada. Kita jangan sampai menyimpan atau menentukan titik bor itu di tengah rumah gitu ya, atau di kamar gitu, atau di dapur gitu. Harus di tempat yang terbuka supaya memudahkan dalam pengerjaan dan juga dalam perawatan. Nah, untuk kedalaman itu kita lihat di sekitarnya, sekitar atau tetangga kita. Nah, kalau di tetangga kita umumnya ngebor itu sekitar 40 meter, ya kita bor lebihkan sedikit lah, 50 meter gitu. Atau kalau sekitar kita hanya 20 meter, kita lebihkan lah 30 meter gitu. Dan juga untuk diameternya itu, untuk konstruksinya, diameter pipanya disesuaikan dengan kebutuhan atau kubikasi yang kita inginkan. Dan itu juga berhubungan dengan ketersediaan air di bawah. Kalau kita diameternya besar tapi air di bawahnya sedikit, ya buat apa, percuma juga. Nah, terus untuk yang skala industri, penentuan titik bor itu agak rumit lah ya. Jadi pertama harus dilakukan survei geofisika, itu dengan metode geolistrik ya. Geolistrik yaitu mengukur resistivity atau tahanan jenis dari tanah. Itu nanti ketahuan airnya itu ada di berapa, terus lapisan tanahnya itu bagaimana gitu ya, apa saja di bawah itu yang dicurigai sebagai aquifer atau lapisan tanah pembawa air gitu. Baru nanti bisa ditentukan titiknya. Nah, dan juga dari survei geolistrik itu ketahuan kedalamannya itu ada di berapa, targetnya itu ada di berapa. Nah, konstruksinya juga sama, jadi disesuaikan dengan kapasitas dari yang kita inginkan gitu ya. Terus kita masuk dalam bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu adalah pemboran. Nah, dari perencanaan tadi, sebenarnya kita untuk skala rumahan, kita hanya ngebor 20 meter. Kalau 20 meter ya dengan tenaga manual manusia juga bisa gitu ya. Atau biasa disebut itu bor tumbuk, bor gejruk gitu ya, bor gejruk. Kalau kedalaman 20 meter mempergunakan mesin bor itu terlalu mewah, operasional terlalu tinggi. Kecuali untuk beberapa daerah yang memang batuannya itu, tanahnya itu banyak batu, jadi memerlukan mesin bor. Nah, untuk yang skala industri yang besar, yang dalam gitu ya, 100 meter atau 200 meter tidak mungkin mempergunakan mesin tenaga manusia, pasti menggunakan mesin bor yang besar gitu. Itu juga disesuaikan. Apabila hanya 100 meter ya bisa dengan menggunakan tipe koken atau spindle gitu ya, model spindle. Atau kalau 200 itu bisa dengan mempergunakan jack row yang 250 atau 300 seperti itu. Jadi itu disesuaikan juga untuk pengerjaannya itu dengan perencanaan tadi. Sekarang kita masuk dalam bahasan yang ketiga, yaitu konstruksi. Nah, untuk konstruksi, untuk skala rumah tangga, ya kita
tetap mau rumah tangga ataupun industri harus mempergunakan casing. Fungsinya buat apa? Yaitu casing itu supaya si lubang sumur bor itu tidak kolaps, tidak runtuh. Jadi fungsi casing itu supaya dinding sumur bor itu tidak runtuh, tidak masuk ke dalam pipa hisap. Gitu. Pipa hisap. Jadi kalau skala rumah tangga itu kalau kita mempergunakan jet pump itu harus 4 in, tapi saya dengar-dengar juga ada yang sampai 3 in, tapi kalau saya biasanya 4 in ya. 4 in. Nah, kalau mempergunakan semi jet atau yang pompa yang kecil seperti yang 125 watt atau 250 watt itu cukup 2 in atau 3 in. Nah, di dalam casing itu dimasukkan baru pipa hisapnya. Tapi untuk model-model sekarang, skala rumah tangga juga sudah ada model pompa airnya itu model tipe submersible. Jadi pompa airnya itu disimpan di dalam kolom air, di dalam sumur bor. Jadi nggak kelihatan dari luar itu pompanya itu, kelihatannya itu motor. Kelihatan itu hanya air saja yang keluar gitu. Gitu. Nah, di dalam casing yang tadi itu di bagian bawahnya itu, jangan bagian atas ya, sepertinya kedalaman kita itu 30 meter. Nah, dari 20 sampai 30 itu di casingnya itu kita buat screen, kita slot gitu, kita bikin slot di gergaji lubang-lubang. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu supaya air yang ada di dalam tanah itu, dalam lapisan aquifer itu masuk ke dalam casing. Nah, di dalam casing itu baru dihisap atau didorong dengan pompa submersible. Gitu. Nah, sekarang untuk yang tipe industri agak rumit juga, gitu, agak rumit. Jadi tipe industri itu biasanya tipe sumur bor dalam ya, bisa dipergunakan untuk industri itu. Biasanya mereka mempergunakan pipa 4 atau 6 in. Jadi di dalam pipa itu dimasukkan pipa konstruksinya, casingnya, fungsinya sama juga supaya lubang bor itu tidak kolaps, tidak runtuh gitu ya. Dipasang casing sesuai dengan kedalaman itu. Nah, juga dipasang juga screen. Nah, screen itu fungsinya seperti yang tadi juga, cuman bedanya kalau skala industri itu screennya itu ada yang pabrikasi gitu, jadi buatan pabrik. Jadi dipasang screennya itu sesuai dengan lapisan tanah pembawa air yang kita inginkan. Gitu. Nah, di mana kita bisa tahu lapisan tanah yang membawa air yang bagusnya itu? Jadi sebelum dipasang screen itu ada survei lagi. Surveinya itu yaitu logging. Jadi di logging dulu, dimasukkan alat, ditarik, nah nanti ketahuan di kedalaman berapa litologinya itu yang poros, yang bisa membawa air yang banyak. Nah, setelah dimasukkan casing dan juga yang ada screennya itu, lalu dimasukkan gravel pack. Nah, gravel pack itu ya gravel atau batu-batu, jadi di antara screen dan juga lubang bor atau anulus. Nah, itu dimasukkan gravel pack. Fungsi dari gravel pack itu untuk apa? Yaitu untuk mengurangi material halus yang bisa menutup screen dan juga bisa melancarkan air supaya masuk ke dalam lubang bor seperti itu. Nah, jadi supaya tidak mengganggu aquifer atas yang dipakai oleh masyarakat. Ya, ada motor lagi. Maaf nih, banyak gangguan, banyak suara motor. Itu. Soalnya saya di pinggir jalan lumayan rame. Jadi di antara untuk yang sumur bor dalam ya, jadi di antara aquifer yang diambil oleh sumur bor dalam dengan aquifer bebas atas yang dipakai untuk rumah tangga itu dibikin sekat. Dibikin sekat, bisa di-grouting atau dibuat disementing gitu ya, supaya aquifer bebas yang di atas itu tidak ikut masuk ke dalam sumur bor dalam yang dipergunakan oleh industri seperti itu. Nah, terus
Untuk pompanya, untuk pompa airnya itu untuk tipe sumur bor dalam itu disesuaikan dengan kapasitas yang diinginkan, gitu. Kapasitas produksi yang diinginkan. Jadi tipenya sama submersible juga. Tapi kalau industri itu banyaknya submersible gitu ya. Tipe submersible, jadi di pompanya itu ditanam di dalam lubang bor. Di dalam lubang bor ada yang 1 PK, ada yang 2 PK atau 1,5 gitu ya. Sesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Jadi keluarnya itu hanya tinggal air saja gitu, air keluar. Nah, terus kita masuk dalam tahapan selanjutnya, yaitu perawatan. Nah, untuk perawatan yang skala rumahan itu, pertama yang perlu diperhatikan itu jangan sampai ada kotoran atau air dari permukaan yang kotor ya, masuk ke dalam lubang sumur bor. Maksudnya apa? Ya supaya sumur bor kita itu tidak terkontaminasi oleh pengotor-pengotor dari luar. Mungkin tidak hanya air saja, tapi ada juga binatang-binatang atau apa. Kadang pernah saya lihat itu ada kecoa masuk gitu ya ke dalam sumur bor, atau ada juga tikus pernah ada yang masuk gitu ya ke dalam lubang sumur bor seperti itu. Jadi perlu ada perawatan juga. Nah, terus untuk perawatan itu untuk pompa airnya juga kan ada lifetime-nya, ada masa pakai. Nah, ketika rusak ya harus diganti seperti itu. Nah, untuk skala industri itu karena dia itu produksinya terus-menerus dan juga besar, jadi material halus dari tanah itu dia bisa menutup dari screen-nya itu, dari screen yang tadi saya sebutkan di bagian konstruksi itu. Nah, sekitar ada setahun sekali, baik apabila produktivitas sumurnya itu sudah turun gitu ya, itu ada yang namanya itu water jetting. Jadi pipa sumur bor itu dia itu dimasukkan tekanan udara yang tinggi dengan harapan supaya bagian screen yang tertutup oleh material halus itu terangkat keluar, terdorong air keluar itu. Nah, itu perawatannya itu seperti itu gitu. Dan juga pompa dorongnya juga sekalian membersihkan sumur bornya itu, lubang sumur bornya itu, pompanya juga dirawat gitu. Nah, sama juga seperti tadi, jadi jangan sampai ada pengotor-pengotor atau material-material dari luar yang masuk ke dalam sumur bor. Nah, terus ada ini mah sesi bonus ya, sesi bonus satu lagi. Jadi setelah pembuatan sumur bor setelah selesai, nah lebih baik dibuatlah sumur resapan. Sumur resapan buat apa? Yaitu untuk menjaga kesetimbangan atau suplai yang masuk ke dalam aquifer, ke dalam lapisan tanah pembawa air. Tapi air yang masuk ke dalam sumur resapan itu juga harus air yang bagus. Jadi kalau di rumahan atau di industri itu dari talang-talang bangunan misalnya, dari talang bangunan masuk ke dalam penampungan, masuk ke dalam tanah seperti itu, supaya airnya itu tetap ada dan terjaga gitu. Ya, demikianlah video dari saya, semoga berguna. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.